bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan belajar tentang suhu pemuaian dan kalor. Suhu, pemuaian, dan kalor. Nah, seperti biasa, setiap kita memulai setiap kompetensi dasar dalam pembelajaran kita awali dulu apa tujuan yang harus dicapai. Maka kali ini kita akan melihat kompetensi dasar. Setelah selesai belajar dari sini, maka kita diharapkan peserta didik yang mampu dicapai oleh peserta didik setelah belajar dari kompetensi dasar ini ada dua tujuan, yaitu tujuan pengetahuan, kompetensi dasar pengetahuan, dan kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuannya itu memahami konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Jadi ini terkait semua, di dalamnya ada suhu, ada pemuaian, ada kalor dan perpindahannya, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana pada hewan tertentu seperti manusia dan hewan lain sehingga dia mampu mempertahankan suhu tubuh sekalipun suhu lingkungan itu berubah-ubah. Itu kita akan lihat nanti di pertemuan ini. Sementara tujuan keterampilannya adalah setelah selesai belajar dari sini, peserta didik mampu melakukan percobaan untuk menyelidiki suhu dan perubahannya serta pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda. Ini dua tujuan yang kita mau capai nanti setelah pembelajaran ini telah selesai kita laksanakan. Tentu di bagian pertama ini tidak semua kita akan membahas sekarang ini, tapi kita akan bahas bagian pertama dulu tentang suhu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu itu biasa diartikan seperti ini. Derajat panas atau derajat dingin suatu benda, atau biasa dikatakan tingkat panas atau tingkat dingin suatu benda, itu yang kita sebut dengan suhu. Nah, suhu berkaitan dengan gerak partikel-partikel penyusun benda. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas tentang wujud zat. Dan semua zat yang kita pelajari bahwa di dalamnya itu ada bagian terkecil yang disebut dengan partikel. Nah, ternyata partikel ini bergerak. Nah, suhu ini dipengaruhi juga atau berkaitan erat juga dengan gerak partikel-partikel penyusun benda itu. Sebab itu juga kita akan lihat nanti. Nah, bagaimana hubungannya antara gerakan partikel dengan suhu benda? Ternyata semakin cepat getaran partikel-partikel benda, berarti suhu benda semakin tinggi dan sebaliknya. Kita bisa buktikan ketika air mendidih dibandingkan sebelum mendidih, ketika kita masukkan dalam wadah mau dipanaskan, itu kan kelihatan sekali gerakan air itu nampak. Mulai dari gerakan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, kemudian pada saat mencapai titik didihnya dan mendidih, gerakan air itu dalam wadah itu semakin cepat. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa suhu benda berkaitan erat dengan gerakan partikelnya. Semakin cepat gerakan partikel-partikel benda, berarti suhu benda semakin tinggi, dan sebaliknya. Nah, ini konsep yang kita harus pahami tentang suhu dan pengaruhnya. Nah, baik, kita lanjut. Lalu bagaimanakah cara menentukan suhu suatu benda? Banyak yang kita lakukan, terutama kalau kita di rumah itu kadangkala kalau ada anak kecil atau ada benda, tapi yang paling banyak kita lihat adalah anak kecil. Kalau misalnya batuk-batuk, kita selalu memegang jidatnya atau bagian tubuhnya yang lain dengan menggunakan tangan. Memang penginderaan menggunakan indera untuk mengecek atau mengidentifikasi suatu suhu itu bisa.
Nah, tetapi yang menjadi persoalan bagaimanakah hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kiri. Nah, dalam hal ini nanti kita akan lihat bahwa ternyata walaupun kita satu tangan kiri dan tangan kanan kita itu dalam melakukan penginderaan suatu suhu benda itu ternyata berbeda. Ya. Nah, perhatikan, ini gambar ini sebenarnya air yang ada di sini disiapkan ini kalau dimasukkan itu nanti kalau ini dimasukkan tangan kanan gambar ini masuk ke sini ya, lalu tangan kirinya juga masuk, itu bisa dia nanti merasakan suhunya berbeda karena memang tangan kanan dan tangan kiri itu merasakan tingkat derajat panas suatu benda berbeda. Nah, kalau seperti itu memang bisa diketahui bahwa itu panas, itu dingin, tetapi kita tidak bisa menentukan akurasi berapa panasnya zat atau benda. Jika untuk benda yang sama ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri. Itu yang saya sebutkan. Apakah indera perasa? Nah, alat indera tadi kita gunakan dalam hal ini kulit merasakan dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas. Tadi saya sudah katakan bahwa kita bisa mengetahui bahwa itu panas, itu dingin, tetapi akurasinya kita tidak bisa menentukan berapa derajat panasnya dengan menggunakan alat indera. Ya. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana caranya menentukan suhu suatu benda dengan akurat? Alat ukur yang kita gunakan sebagaimana kita telah belajar dalam besaran kemarin bahwa suhu itu adalah salah satu besaran pokok dan juga memiliki alat ukur. Nah, alat ukurnya adalah termometer. Nah, termometer ini juga banyak macamnya, yang pertemuan selanjutnya kita akan lihat. Alat yang paling akurat digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Nanti kita akan lihat nanti suhunya berapa. Dan satuan kembali ditegaskan di sini bahwa satuan sistem internasional untuk suhu adalah Kelvin. Yang satuan SI-nya adalah Kelvin, tapi banyak kita gunakan nanti derajat Celcius yang kita di Indonesia. Nah, ini yang tentang suhu, pemanfaatannya, bagaimana cara menentukan suhu secara akurat. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya untuk pembahasan materi ini tentang suhu selanjutnya. Salam sehat.